Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh datang menghadap kepada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mau memberikan kepada kami satu kekuatan, ketenangan dan kemenangan. Bahkan satu penghiburan ketika kami mengalami kesusahan. Karena Engkau Tuhan yang peduli atas kami. Biar Roh Kudus-Mu berkuasa memimpin setiap langkah hidup kami. Karena kami tahu kami tidak mampu berjalan mencapai sasaran tujuan tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah langkah kami. Tuntunlah tangan kami, peganglah tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk mereka yang dalam masalah, punya persoalan, kekurangan, dalam kesulitan, tantangan. Kiranya Tuhan menolong memberikan kekuatan, jalan keluar dan hikmat. Dan mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Kalau kita mau melihat di dalam firman Tuhan, sejak kejadian malaikat Gabriel menjumpai Zakaria dan kemudian juga menjumpai Maria, apa yang terjadi? Saudara, setelah itu malaikat datang terus-menerus baik kepada Yusuf maupun kepada orang Majus. Terutama kepada Yusuf, malaikat Tuhan datang berulang kali melalui mimpi. Dan Yusuf itu juga meresponi apa yang didapat oleh dia melalui mimpi itu, yaitu malaikat Tuhan menyampaikan berita kepada dia. Ini dibutuhkan satu kepekaan, dibutuhkan satu hubungan, dibutuhkan satu iman dan ketaatan. Tanpa iman dan ketaatan, tanpa juga satu kerinduan untuk mendengar suara Tuhan, kita tidak mungkin, saudara, bisa seperti Yusuf itu. Karena Yusuf seorang yang tulus hatinya dan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga Tuhan membela Yusuf, sehingga Tuhan memilih Yusuf, sehingga Yusuf tidak diperkenan untuk menceraikan Maria. Bahkan Yusuf pun diberikan mimpi untuk membawa anak itu pergi ke Mesir karena Herodes ingin membunuhnya. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Jadi dalam kehidupan kita itu selalu ada pertolongan. Selalu ada penyelamatan. Sejak Yesus belum ada di dunia ini, bahkan ketika Yesus terlebih ada di dunia ini, maka pertolongan dan keselamatan, penyelamatan, juga perlindungan, pemeliharaan itu semakin nyata. Ketika Yesus ketika dalam pelayanan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu jelas satu tawaran, undangan dari Tuhan kepada setiap kita. Kalau satu tawaran undangan berarti Tuhan ingin mengangkat segala beban kita. Tetapi saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Jikalau kita tidak peka, kita tidak tulus, kita tidak rindu untuk mendengar suara Tuhan, kita hanya cuma bising mendengar suara hati kita, suara teman-teman orang lain dan dunia, maka kita tidak akan pernah merespon suara Tuhan. Memang tidak semua mimpi itu datang dari Tuhan, karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk mengacaukan kita. Sehingga orang yang tidak tulus, orang yang tidak sungguh-sungguh, saudara, itu perlu untuk belajar membersihkan hatinya, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, baik melalui khotbah-khotbah di mimbar, melalui nasihat-nasihat, juga melalui yang dikatakan supranatural ini, yaitu melalui mimpi. Demikianlah juga Yusuf ketika dia mendapatkannya, dia meresponnya. Ketika dia mendapatkan itu, yaitu malaikat Tuhan berkata kepada dia, "Jangan kau menceraikan istrimu." Karena anak yang dikandung dari Roh Kudus, itu pun malaikat datang melalui mimpi kepada dia. Maka dia pun meresponi, padahal niatnya untuk menceraikan. Karena dia merasa dirugikan, dia merasa tidak ada untungnya, dia merasa sedih, dia merasa ada sesuatu, patah hati dan hancur hatinya.
Namun saat itu dikatakan oleh firman Tuhan melalui malaikat yang di dalam mimpi, itu pun dia melakukan apa yang seharusnya dia tidak mau lakukan, dia lakukan. Apa yang seharusnya dia tidak tahu, dia menjadi tahu. Apa yang seharusnya, saudara, yang harus dia kerjakan, dia tidak kerjakan, tapi justru dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Imannya timbul dan percaya akan firman Tuhan. Walaupun keadaan sulit, mungkin pikirannya menentangnya, mungkin hatinya gundah gulana, tetapi dia menerima dan hatinya penuh dengan damai sejahtera. Sehingga saudara, kalau kita melihat kemudian bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Yusuf lagi, berkata di dalam mimpinya untuk membawa anak ini pergi ke Mesir. Jikalau dari awal Yusuf tidak membuka hatinya, Yusuf tidak meresponnya, Yusuf tidak damai, saudara, bagaimana mungkin dia akan menerima lagi berita dari malaikat Tuhan ini? Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan itu harus mengikis daging kita. Firman Tuhan harus bisa mengubah, yaitu arah berpikir kita. Firman Tuhan harus bisa mengubah seluruh pikiran kita, supaya pikiran dan perasaan kita ditundukkan di bawah Kristus Yesus. Janganlah kita sampai menentang firman Allah. Kerap kali firman diberikan itu memang berlawanan dengan hati nurani kita. Bukan hati nurani secara baik, tetapi keinginan kita, saudara. Keinginan kita, rasanya tidak mau dirugikan, karena tidak ada pengertian, karena tidak mengetahui sesuatu. Ketika malaikat itu menyampaikannya, maka itulah hal yang terjadi dan dia menyikapi dengan baik. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Bilangan, pasal 12 ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Jadi di sini melalui ayat ini Musa itu ketika dilawan oleh saudaranya Maryam dan Harun. Apa yang terjadi? Maka Tuhan membela Musa. Dan dia berkata juga melalui firman ini, bahwa Tuhan itu berbicara kepada para nabi-nabinya melalui mimpi untuk menyatakan dirinya melalui penglihatan. Contohnya bagaimana Abraham melihat 3 orang datang kepada dia dan dia sujud menyembah. Itu dikatakan Tuhan telah menyatakan dirinya dalam penglihatan. Baik penglihatan secara visual langsung maupun penglihatan sepertinya bayangan gitu yang tetapi bukan visual langsung. Tetapi saudara, itu juga Tuhan mau menyatakannya. Demikian juga Tuhan berbicara melalui mimpi. Tetapi semuanya itu saudara merupakan satu teka-teki yang bisa diuraikan dengan orang yang punya hikmat. Contohnya Yusuf juga mendapatkan mimpi, namun dia juga mendapatkan hikmat untuk menyelesaikannya. Banyak mungkin orang mendapatkan mimpi yang benar, tetapi dia tidak mendapatkan hikmat untuk menyelesaikan, sehingga dia tidak mampu untuk melakukannya. Karena mungkin hidupnya tidak tulus, hidupnya terus di dalam dosa. Sebab itu hari ini, saudara, mari kita yang sudah rindu dengar suara Tuhan, jangan tahan lagi. Apa yang terjadi dalam firman Tuhan ini berulang kali. Ingat sekali lagi, tidak semua mimpi dari Tuhan. Bahkan dikatakan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Oleh sebab itu perlu saudara untuk diteguhkan apakah mimpi itu dari Tuhan atau tidak. Kita harus menyimpan di dalam hati dan merenungkannya. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Supaya apa yang disampaikan itu memang benar dari Tuhan atau bukan. Jadi tidak semua orang saudara mendapatkan seperti itu. Memang kadangkala saudara ada 1-2 yang mendapatkan seperti itu. Contoh yaitu Saulus. Dia mendapatkan penglihatan. Yesus datang kepada dia dan berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika jemaat itu dikejar-kejar oleh Saulus, Tuhan menyatakan dirinya itu dia yang tersiksa. Sehingga hari ini apapun kondisi kita, persoalan kita, penderitaan kita, Tuhan juga turut menderita. Sebab itu dia ingin datang menghampiri kita melalui firman Tuhan yang disampaikan di ibadah, juga melalui media, terutama secara pribadi melalui mimpi.
Oleh karena itu mari buka hati kita saudara. Lebih akrab, lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kita jangan sampai tidak peka ataupun saudara kita tertipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ujilah segala sesuatu. Saudara, ujilah roh-roh itu. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk setiap firman-Mu ini, supaya pada Natal ini Tuhan kami diperbarui hati pikiran kami, supaya kami lebih mendekat diri kepada Tuhan, supaya kami lebih mengerti, lebih mengetahui, dan lebih taat, dan lebih beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang di dalam masalah persoalan tantangan, kesulitan, keuangan keluarga, maupun juga karir, studi, pasangan hidup. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang membutuhkan pertolongan itu. Bahkan yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar berkat Tuhan turun kepadamu, memberikan hikmat dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan saudara menghubungi nomor tertera. God bless.